Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu maksud, liya'budun. Ada sebuah kisah seorang ratu cinta yang kelahirannya dalam keadaan miskin yang sangat miskin. Tak ada kain untuk menyelimuti dirinya, tak ada minyak setetes pun untuk pemoles pusarnya, tak ada lampu untuk menerangi kelahirannya. Ia adalah putri keempat dari seorang ayah. Sebut saja namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Sang ayah menekur sedih memikirkan hal ini. Mau pinjam ataupun minta sudah menjadi pantangan bagi dirinya. Semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kesedihan ia bermimpi bertemu sang Nabi penghibur hati. Kemudian sang Nabi berkata, "Temuilah Gubernur Basrah dan katakan, setiap malam engkau kirimkan sholawat 100 kali kepadaku dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat dan engkau lupa mengerjakannya. Kemudian sebagai penebus kelalaianmu itu, berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh dengan halal." Gubernur pun memberikan apa yang dikehendaki oleh Nabi, ditambah dengan 2000 dinar bagi sedekah orang miskin. Cukuplah sudah untuk kebutuhan keluarga Robi'ah Al-Adawiyah. Sampai keadaan berbicara lain, bencana kelaparan melanda Basrah. Seorang penjahat menculik Robi'ah untuk kemudian dijual di pasar budak dengan harga 6 dirham. Majikan membelinya dan memberikannya tugas-tugas yang berat. Siang hari Robi'ah bekerja sambil berpuasa. Malam harinya dihabiskan untuk mujahadah dan mujahadah dengan Rabbnya. Kedekatan beralih menuju keakraban. Keakraban membawanya kepada kerinduan dan kerinduan telah mengantarkannya pada cinta pada Tuhannya. Robi'ah Al-Adawiyah berkata, "Aku adalah miliknya. Aku hidup di bawah naungannya. Aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya. Aku telah mengenalnya sebab aku menghayati." Satu malam yang dingin, sang majikan merasakan kegelisahan dalam hatinya. Maka ia pun berjalan ke belakang rumah, memeriksa sekelilingnya, memeriksa kunci-kunci rumahnya. Dan ketika ia sampai di dekat gudang tempat Robi'ah tinggal, kekagetannya membuat ia sendiri gugup. Lampu yang semula dipegangnya kini terlempar entah kemana. Bagaimana ia tidak kaget? Bagaimana tidak ketika ia melongokkan kepalanya ke dalam ruang tempat Robi'ah beristirahat. Ia sedang melihat Robi'ah menjalankan sholat. Dan di atasnya tampak cahaya yang terang benderang. Bukan lampu, sebab cahaya itu tidak bergantung kepada suatu apapun. Esokan harinya, Robi'ah dipanggil majikannya, menyampaikan keinginannya. Ia membebaskan Robi'ah sebagai budak. Kini Robi'ah merdeka. Meski sang majikan berharap Robi'ah mau tinggal di rumahnya, tapi ia memilih untuk pergi menjauhi masyarakat sekitar. Dan ia menemukan sebuah gua agak pinggir desa. Tinggallah ia di sana. Suatu hari di musim semi, Robi'ah memasuki tempat tinggalnya. Kemudian ia melongok keluar sebab pelayan berseru, "Ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh Sang Pencipta. Lebih baik engkaulah yang masuk kemari dan saksikanlah Sang Pencipta itu sendiri. Aku sedemikian asik menatap Sang Pencipta sehingga apa peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya," sahut Robi'ah dari dalam. Suatu malam, sebab terlalu letih ia tertidur. Seorang maling menyusup masuk ke dalam rumahnya dan mencuri cadarnya. Tetapi tak ditemuinya pintu keluar. Cadarnya diletakkan, pintu keluar terlihat. Cadar dibawa, pintu keluar tak terlihat lagi. Terdengar suara, "Hai manusia, tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Robi'ah mengabdi kepada kami. Syaitan sendiri tak berani datang menghampirinya.
Tetapi betapakah seorang maling berani mencoba-coba untuk mengambil cadarnya? Pergilah dari sini. Jika seorang sahabat sedang tertidur, maka sang sahabat bangun dan berjaga-jaga. Ketika seorang sahabat mengantarkan seorang yang ingin memberikan uang emasnya pada Robi'ah, Robi'ah berkata, dia telah menafkahi orang-orang yang menghujahnya. Apakah dia tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintainya? Sejak aku mengenalnya, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Aku tidak tahu apakah kekayaan seseorang itu halal atau tidak. Apakah aku dapat menerima pemberiannya. Di malam-malam hari yang sepi dan sunyi, dalam kerinduan Sang Maha Pencipta, Robi'ah bergumam sambil bersujud, ya Allah, apapun yang Engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu. Dan apapun yang Engkau berikan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena Engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, semua jerih payahku dan semua hasratku di antara kesenangan-kesenangan dunia ini adalah untuk mengingat Engkau. Dan di akhirat nanti, di antara segala kesenangan akhirat adalah berjumpa denganmu. Begitulah halnya dengan diriku. Seperti telah kukatakan, kini berbuatlah seperti yang Engkau kehendaki. Robi'ah Adawiyah merupakan salah seorang serikandi agung dalam Islam. Beliau terkenal dengan sifat warok dan senantiasa menjadi rujukan golongan cerdik pandai karena beliau tidak pernah kehabisan hujah. Ikutilah antara kisah-kisah teladan tentang beliau. Subhanallah. Semoga kisah ini menjadi sebuah renungan dan motivasi bagi kita semua.